Halo sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Jailani dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, pada video kali ini saya akan coba membahas tentang cara membaca candle ya, dan juga dasar-dasar tentang candle itu sendiri sahabat trader. Bagi sahabat trader yang mungkin baru memulai ataupun ingin melakukan yang namanya trading, harus memahami candle apa yang mengalami yang namanya penguatan ataupun bullish dan candle apa yang akan mengalami yang namanya penurunan atau bearish. Karena di dalam dunia trading itu terdapat warna ya dalam candle ya. Biasanya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan juga ada yang berwarna hitam sahabat trader. Jadi di situ sahabat trader harus pahami dulu kira-kira untuk candle yang berwarna hijau itu untuk melakukan open posisi apa, sedangkan untuk yang berwarna merah untuk melakukan open posisi apa, dan juga ada juga candle yang berwarna hitam itu untuk melakukan posisi apa, dan juga ada candle yang berwarna putih itu untuk posisi apa ya sahabat trader ya. Jadi dalam melakukan trading sebaiknya kita harus memahami dulu bahwa candle-candle tersebut dapat berguna dalam melakukan yang namanya suatu open posisi sahabat trader. Bahwa di dalam dunia forex itu kita harus berdasarkan ataupun ingin melakukan yang namanya open posisi bisa berdasarkan candle sahabat trader. Karena biasanya bagi para trader yang masih awam ataupun pemula, candle biasanya bisa dijadikan patokan dalam melakukan open posisi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membaca candle ataupun dasar-dasar candle itu bisa terbentuk ya sahabat trader ya. Jadi gini sahabat trader ya. Di sini sahabat trader bisa lihat, di sini adalah bentuk candlestick dasar. Jadi kalau misalkan contohnya ini ya, ini adalah inverted hammer. Hammer ini yang berwarna hijau, ini kalau misalkan berwarna hijau ini berarti kemungkinan hammer itu kan contohnya kan seperti palu ya. Apabila dia ada gambar seperti ini di dalam candlestick dalam MetaTrader 4 ataupun 5, ini dia kemungkinan harga akan mengalami yang namanya penurunan sahabat trader. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan open posisi. Jadi sahabat trader apabila menemukan candle seperti ini, bentuknya seperti palu, berwarna hijau, ini kemungkinan market akan mengalami penurunan. Jadi, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open position sell. Nah, sedangkan seperti ini, misalkan candle berwarna seperti ini, sama seperti hammer, namanya ini shooting star ya. Ini sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi buy, sahabat trader. Jadi kemungkinan setelah adanya candle berwarna ini, berwarna merah, berbentuk hammer, yaitu shooting star, ini kemungkinan market akan mengalami yang namanya penguatan sahabat trader. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah hammer candle. Ini dia berada di atas ya, itunya ya. Jadi bentuk palunya di bawah, gagangnya di bawah. Ini kemungkinan market akan mengalami yang namanya penurunan sahabat trader. Jadi ini sahabat trader bisa lakukan open posisi sell. Sedangkan untuk yang ini market akan mengalami yang namanya penguatan. Jadi sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi buy. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat tentang candle-candle ini ya. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Nah, sedangkan sahabat trader bisa lihat di sini ya. Ini adalah long legit doji. Jadi sahabat trader bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya ini shadow ya. Jadi di sini dia ini market awalnya itu dia bisa pertama dia misalkan open di sini ya. Tiba-tiba market mengalami yang namanya penguatan. Naik ke atas. Nah, naik ke atas tiba-tiba dia mengalami penurunan sampai sini. Ini dia stuck di sini sahabat trader. Ini jadi namanya market mengalami yang namanya ini adalah sit away. Jadi diam di tempat. Sedangkan kalau misalkan ini dragonfly doji, ini market misalkan melakukan open posisi di sini ya. Opennya di sini, market akan mengalami penguatan ini. Otomatis di sini nanti dia berhenti close-nya atau close-nya di sini ya. Ini berarti dia trennya tren bullish sahabat trader. Sedangkan untuk Greystone Doji, ini posisinya kebalikannya ya dari yang Dragonfly Doji ini ya. Jadi di sini market mengalami yang namanya pelemahan. Di sini dia melakukan, di sini dia ada kita bisa melakukan open sell, market turun dan dia terjadi close posisi di sini. Market close-nya di sini di bawah. Sedangkan untuk yang ini sahabat trader, ini dia stagnan di sini-sini aja. Jadi pergerakannya cuma di situ-situ aja. Jadi dia jalan di tempat ya pergerakannya ya. Nah, di sini sahabat trader juga harus pelajari. Di sini ada dua jenis yang namanya candle. Jadi candle yang berwarna hijau ini berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open buy. Di sini bullish itu berarti buy ya. Untuk candle yang berwarna merah seperti ini berarti bearish. Berarti sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Nah, di sini saya lihat ya, sahabat trader bisa lihat di sini.
Di sini adalah shadow. Shadow lebih panjang dari body. Ya, di sini adalah bentuk shadow. Jadi kalau misalkan yang hijau ini adalah buy, yang merah ini adalah sell. Ini jadi sahabat trader bisa lihat ya, ini namanya shadow. Ini adalah body, yang atas ini adalah shadow. Jadi sahabat trader harus pahami juga ya. Sedangkan yang ini adalah namanya short candle bullish. Berarti ini posisinya buy sahabat trader. Sedangkan short candle bearish ini berarti posisinya sell. Sedangkan ada lagi yang namanya dia tanpa adanya ini ya, tanpa adanya candle yang panjang ini, shadow yang lebih panjang. Ini namanya adalah Marubozu bullish. Kenapa ini ada? Karena dia harganya cuman tidak sampai menyentuh ke atas. Dia cuma di sini, misalkan sahabat trader melakukan di sini, misalkan pergerakan marketnya, misalkan dia open di sini, marketnya dia menuju ke atas sini, dan dia turun lagi ke sini bisa, karena dia tidak ada yang namanya high-nya, tidak ada, high-nya cuma di sini aja dia. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk yang Marubozu bearish, ini kebalikan dari Marubozu bullish ya. Jadi posisinya dia ada open sell di atas, harganya di atas, tiba-tiba market mengalami penurunan. Setelah mengalami penurunan, market ini akan berbalik ke harga yang tadi ini, yang high-nya di sini ya. Otomatis dia tidak ada yang namanya shadow di bawahnya ini. Karena market tidak menyentuh ke garis yang paling bawah, sehingga dia tetap menyentuh pada harga yang awal sahabat trader. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam memahami yang namanya candlestick tersebut, sehingga dengan memahami adanya sahabat trader memahami fungsi kegunaan dan manfaat candlestick tersebut, sahabat trader bisa menentukan yang namanya suatu open posisi. Karena candlestick ini sangat berguna bagi sahabat trader, karena di dalam candlestick tersebut ada artinya jadi sahabat trader. Jadi di dalam candle itu terdapat dua warna ya, yaitu warna hijau dan juga warna merah. Kalau misalkan candle berwarna hijau, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi buy. Sedangkan untuk candle yang berwarna merah, sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi sell. Jadi sahabat trader harus pahami bahwa candle itu sangat mempunyai fungsi dan juga kegunaan sahabat trader. Sehingga dengan adanya ataupun dengan pemahaman tersebut tentang adanya candle, jadi sahabat trader yang masih awam bisa menggunakan cara candle tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi sahabat trader. Jadi sahabat trader harus memahami bahwa candle-candle tersebut dapat dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam menentukan yang namanya open posisi. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan yang namanya open close, open high low dan close-nya ya sahabat trader ya. Nah, di sini sahabat trader bisa lihat ya. Di sini adalah upper shadow. Kenapa upper shadow? Karena di sini market mengalami yang namanya penguatan. Jadi awalnya upper ini harga atas, sedangkan lower ini harga bawah ya. Jadi kalau misalkan untuk candle yang berwarna hijau seperti ini, contohnya begini, misalkan market mengalami yang namanya di sini misalkan, dia awalnya misalkan market open di sini, tiba-tiba market mengalami, contohnya begini, misalkan market open di sini ya. Nah, setelah melakukan yang namanya open, market mengalami yang namanya penurunan terlebih dahulu. Itu sama aja namanya koreksi ya, dia koreksi sampai ke bawah sini. Nah, setelah mengalami koreksi sampai sini, tiba-tiba dia harga naik ke atas. Naik ke atas sempat menyentuh level sini high-nya, tiba-tiba market mengalami yang namanya close atau tutup di sini. Jadi ini adalah patokan bahwa candle ini memiliki yang namanya itu adalah harga open, harga close, harga high dan harga low. Harga open adalah harga pembukaan, harga low adalah harga terendah, close-nya ini adalah market tutupnya di harga berapa, sedangkan high adalah titik teratas. Jadi titik tertinggi ya sahabat trader ya. Jadi untuk candle yang berwarna hijau ini, saya sarankan kembali sahabat trader bisa melakukan yang namanya open posisi buy. Nah, sedangkan untuk yang berwarna merah ini, upper shadow yang berwarna merah ini pasti ada juga yang namanya high, low, open, dan close. Contohnya adalah dia ini adalah kebalikannya sahabat trader. Kebalikannya misalkan begini ya, ini sahabat trader misalkan melakukan, misalkan di sini nih, di sini marketnya ya. Market misalkan sahabat trader bukanya di sini misalkan ya. Di sini tiba-tiba market mengalami yang namanya naik ke atas ataupun penurunan. Misalkan di sini. Di sini open dia ya, di sini open, di sini opennya dia. Ini opennya dia di sini. Tiba-tiba market mengalami yang namanya pelemahan. Jadi di sini sahabat trader melakukan open. Di sininya open ya, ini salah ini ya. Di sini open, tiba-tiba market mengalami koreksi terlebih dahulu, dia ke atas dulu. Ya, ke sini ya, ke atas ya. Ke atas ini berarti dia high-nya sahabat trader.
Tiba-tiba setelah menyentuh harga high, tiba-tiba dia turun mengalami penurunan ataupun pelemahan, tiba-tiba turun. Nah, turun sampai ke level lowernya dia. Nah, setelah mencapai ke lowernya dia koreksi lagi naik ke atas, sehingga di sini akan ada harga close-nya, sahabat trader. Jadi ini adalah cara kerja dari candle yang memiliki yang namanya open, high, low, dan close. Jadi sahabat trader bisa melakukan, karena banyak sekali mungkin para trader yang masih awam bertanya-tanya, ini cara bacanya gimana ya? Di sini saya jelaskan kembali bahwa di dalam dunia trading itu pasti ada yang namanya high, low, dan juga kita biasa melakukan yang namanya open posisi. Setelah kita melakukan open posisi, apabila harganya telah mengalami yang namanya profit atau keuntungan, otomatis kita akan melakukan yang namanya close posisi. Jadi ini bisa dijadikan patokan bagi sahabat trader dalam melakukan yang namanya open posisi, sahabat trader. Bisa menggunakan candlestick tersebut sebagai acuan dalam melakukan yang namanya open posisi, karena candlestick itu sangat simpel dan juga sangat mudah digunakan, dan juga mungkin bagi sahabat trader yang telah mengetahui cara kerja dari candlestick tersebut, sahabat trader bisa gunakan dalam melakukan yang namanya open posisi sebagai transaksi bagi sahabat trader yang sedang melakukan yang namanya open posisi ya. Karena kemungkinan dengan adanya candlestick tersebut, sahabat trader bisa melakukan yang namanya menunggu momen. Jadi kira-kira menunggu momennya gimana? Kira-kira candlestick tersebut akan terbentuk warna apa? Jadi sahabat trader bisa gunakan acuan itu ataupun patokan tersebut dalam menentukan yang namanya open posisi. Ya mungkin demikianlah penjelasan saya tentang yang namanya cara membaca candle. Mudah-mudahan bagi sahabat trader yang masih awam ataupun yang masih pemula bisa menggunakan candle tersebut dalam melakukan yang namanya open posisi ataupun sebagai bahan analisa dalam melakukan yang namanya trading ya sahabat trader ya. Ya demikian video ini saya buat, mudah-mudahan dapat berguna bagi sahabat trader. Apabila sahabat trader suka dengan video saya, silahkan di like. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena dengan sahabat trader mensubscribe video saya, akan terdapat video-video berikutnya dari saya, sehingga akan ada notifikasinya ke sahabat trader. Dan jangan lupa di share ke media-media sosial seperti Instagram, Kaskus, Facebook, ataupun Twitter, sehingga dengan sahabat trader men-share video saya tersebut akan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan tentang cara-cara melakukan open posisi menggunakan candle. Ya demikian video saya, mudah-mudahan dapat berguna dan bermanfaat bagi sahabat trader. Salam withdrawal.